berbagai model inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada inovasi kurikulum dan pembelajaran. Nah, jadi maju mundurnya pendidikan itu bergantung pada sejauh mana pemahaman guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Nah, termasuk juga pemahaman terhadap kurikulum. Karena itu, sifatnya mutlak bagi seorang guru untuk membelajarkan siswanya untuk memahami apa itu inovasi kurikulum. Nah, tanpa melakukan inovasi kurikulum, rasanya sulit bagi guru untuk mengetahui secara pasti bagaimana kemajuan pendidikan. Nah, inovasi kurikulum dan pembelajaran dimaksudkan sebagai suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, yang kedua itu adalah inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Nah, jadi kurikulum berbasis kompetensi ini dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk inovasi kurikulum. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Nah, penilaian juga kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah. Nah, itu menurut Depdiknas tahun 2002. Nah, rumus lain tentang kompetensi menurut Aslan tahun 1981 adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki seseorang yang telah menjadikan bagian dari dirinya, sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, ini berarti bahwa kompetensi bukan hanya ada dalam tataran pengetahuan. Nah, akan tetapi sebuah kompetensi itu harus tergambarkan dalam pola perilaku. Nah, artinya itu bagaimana implementasi pengetahuan diwujudkan dalam pola tindakan yang siswa lakukan sehari-hari. Nah, jadi sehingga kompetensi itu pada hakikatnya merupakan sebuah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam bentuk kebiasaan, berpikir, dan bertindak. Nah, yang ketiga itu ada inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Nah, jadi kurikulum berbasis masyarakat ini bahan dan objeknya itu ialah kajian dan ketetapan yang dilakukan di daerah. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, disesuaikannya itu dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu untuk dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Nah, kurikulum ini juga bisa disebut kurikulum berbasis wilayah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dwi Prasetyo. Kali ini saya akan membahas tentang berbagai macam inovasi pembelajaran di bidang pendidikan. Yang pertama itu ada inovasi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, yaitu adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Itu menurut Sanjaya tahun 2005. Nah, komponen-komponen pembelajaran kontekstual melandasi pelaksanaan
proses pembelajaran kontekstual yang memiliki 7 asas, meliputi konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Nah, untuk konstruktivisme adalah pendekatan salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa proses memperoleh pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri. Selanjutnya, inquiry. Komponen asas inquiry merupakan proses pembelajaran pada pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Dalam model ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu pertama, merumuskan masalah, kedua, mengajukan hipotesis, ketiga, mengumpulkan data, keempat, menguji hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan, dan yang kelima adalah membuat kesimpulan. Penerapan model inquiry dapat dilakukan dalam proses pembelajaran kontekstual, dimulai atas kesadaran siswa akan masalah yang jelas yang ingin dipecahkan olehnya. Yang ketiga adalah bertanya atau questioning. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Dalam proses kontekstual, guru tidak banyak menyampaikan informasi begitu saja, akan tapi memancing siswa agar menemukannya sendiri. Selanjutnya adalah masyarakat bertanya. Konsep masyarakat bertanya dalam pembelajaran kontekstual menyarankan agar hasil pembelajaran yang diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain atau teamwork. Hasil belajar dapat diperoleh secara sharing dengan orang lain, antar teman, antar kelompok, berbagai pengalaman pada orang lain. Pembelajaran yang dikemas dalam berdiskusi kelompok dengan anggotanya heterogen dengan jumlah yang bervariasi sangat mendukung komponen learning community ini atau masyarakat belajar. Yang kelima adalah pemodelan atau modeling. Yang dimaksud asas modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Prinsip-prinsip komponen modeling yang dapat diperhatikan guru ketika melaksanakan pembelajaran ialah melalui metode atau contoh pengetahuan dan keterampilan diperoleh dengan mantap yang bisa ditiru dan hasil karya atau model penampilan. Yang keenam, refleksi. Komponen refleksi ini merupakan proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Itu. Selanjutnya ada penilaian nyata. Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Nah, selanjutnya beberapa strategi pengajaran yang dapat dikembangkan oleh guru melalui pembelajaran kontekstual antara lain sebagai berikut. Pertama, pembelajaran berbasis masalah. Kedua, memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Yang ketiga, memberikan aktivitas kelompok. Yang keempat, membuat aktivitas belajar mandiri. Yang keenam, yang kelima, membuat aktivitas belajar bekerja sama dengan masyarakat. Nah, yang keenam, menerapkan penilaian autentik. Nah, selanjutnya adalah inovasi pembelajaran kuantum. Istilah kuantum itu dipinjam dari ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya dalam pembelajaran kuantum, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara efektif dan efisien. Pembelajaran kuantum ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu untuk melakukan eksperimen yang disebut sugestologi.
Terdapat dua konsep utama yang dapat digunakan dalam pembelajaran kuantum dalam rangka mewujudkan energi guru dan siswa menjadi cahaya belajar, yaitu percepatan belajar melalui usaha sengaja untuk mengikis hambatan-hambatan belajar tradisional dan fasilitas belajar yang berarti mempermudah belajar. Nah, prinsip dan strategi pembelajaran kuantum ada 5 menurut Bobby De Potter. Nah, yang pertama adalah segalanya berbicara. Maksudnya seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Ini berarti rancangan kurikulum dan rancangan pembelajaran guru, informasi, bahasa tubuh, kata-kata, tindakan, gerakan, dan seluruh kondisi lingkungan haruslah dapat berbicara membawa pesan-pesan bagi siswa. Yang kedua, segalanya bertujuan. Maksudnya, semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Sumber dan fasilitas yang terlibat dalam setiap pembelajaran pada prinsipnya untuk membantu perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang ketiga adalah pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya, sebelum siswa belajar memberi nama atau mendefinisikan, mengkonsepkan, atau membedakan ataupun mengkategorikan, hendaknya telah memilih pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Nah, yang keempat, mengakui setiap usaha. Maksudnya, semua usaha belajar yang telah dilakukan siswa memperoleh pengakuan guru dan siswa lainnya. Pengakuan ini penting agar siswa selalu berani melangkah ke bagian berikutnya dalam pembelajaran. Nah, yang kelima adalah merayakan keberhasilan. Maksudnya, setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas dirayakan. Perayaan ini diharapkan memberi umpan balik dan motivasi untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar berikutnya. Nah, selanjutnya, Bobby De Potter mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur, yaitu yang pertama, tumbuhkan, yaitu dengan memberikan apresiasi yang cukup hingga sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya bagiku. Nah, selanjutnya alami, memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk mencoba. Selanjutnya namai, sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. Nah, yang keempat, demonstrasikan, sediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kelima adalah ulangi, beri kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya sehingga setiap siswa merasakan langsung di mana kesulitan akhirnya datang kesuksesan. Nah, yang terakhir adalah rayakan. Yang dimaksud adalah respon pengakuan yang porsional. Nah, yang ketiga itu ada inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Nah, ada 3 bentuk sistem pembelajaran melalui internet yang layak dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan sistem pembelajaran dengan mendayagunakan internet, yaitu yang pertama, web course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Siswa dan guru sepenuhnya terpisah, namun berhubungan dan berkomunikasi antara peserta didik dengan pengajar bisa dilakukan setiap saat. Yang kedua, web-centric course. Sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Walaupun dalam proses belajarnya sebagian dilakukan dengan tatap muka yang biasanya berupa tutorial, tetapi persentase tatap muka lebih kecil dibandingkan dengan persentase proses pembelajaran melalui internet. Nah, yang ketiga adalah web enhanced course, yaitu merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan, untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Bentuk ini dikenal dengan nama web light course, karena bagian pembelajaran utama adalah tatap muka di kelas. Dalam implementasi pembelajaran, terdapat model penerapan e-learning yang bisa digunakan, yaitu yang ada selective mode,
model, sequential model, static station model, laboratory model. Nah, yang pertama, selective model. Model selektif ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah sangat terbatas. Di dalam model ini, guru harus memilih salah satu alat atau media yang tersedia yang dirasakan tepat untuk menyampaikan pembelajaran. Jika guru menemukan bahan e-learning yang bermutu dari internet, maka dengan terpaksa guru hanya dapat menunjukkan bahan pelajaran tersebut kepada siswa sebagai bahan demonstrasi saja. Nah, yang kedua ada sequential model. Model ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah atau kelas terbatas. Para siswa dalam kelompok kecil secara bergiliran menggunakan komputer. Nah, biasanya komputernya ada 2 atau 3, nggak banyak. Nah, para siswa dalam kelompok kecil bergiliran menggunakan komputer untuk mencari sumber pelajaran yang dibutuhkan. Siswa menggunakan bahan e-learning sebagai bahan rujukan atau mencari informasi baru. Nah, ketiga ada static station model. Model ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah atau kelas terbatas. Sebagaimana halnya dalam sequential model. Di dalam model ini, guru mempunyai beberapa sumber pelajaran yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Bahan e-learning yang digunakan oleh 1 atau 2 kelompok siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, kelompok siswa lainnya menggunakan sumber belajar lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Yang keempat adalah laboratory model. Model ini digunakan jika tersedia sejumlah komputer di sekolah atau laboratorium yang dilengkapi dengan jaringan internet, di mana siswa dapat menggunakannya secara lebih leluasa. Dalam hal ini, bahan e-learning digunakan seluruh siswa sebagai bahan belajar mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya adalah perencanaan inovasi pendidikan. Nah, pengertian perencanaan dalam hal ini adalah suatu persiapan dan pengambilan keputusan di mana secara sistematik merupakan serangkaian keaktifan berkelanjutan dan saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, penyusunan perencanaan disesuaikan dengan keperluan, karena perencanaan inovasi yang akan menjangkau wilayah nasional akan berbeda dengan perencanaan untuk inovasi yang akan diimplementasikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu atau suatu sekolah. Karena dalam suatu lembaga pendidikan atau sekolah tersebut tentu berkaitan dengan sistem sosial. Dominan pada suatu lembaga pendidikan adalah faktor manusianya, yang dimana faktor dominan pada suatu sekolah adalah guru dan siswa. Nah, interaksi guru dan siswa tersebut merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap proses inovasi pendidikan. Elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan adalah yang pertama, merumuskan tujuan umum dan juga tujuan khusus inovasi pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi suatu masalah. Yang ketiga, menentukan kebutuhan. Yang keempat, mengidentifikasi sumber penunjang dan penghambat. Yang kelima, menentukan alternatif kegiatan berdasarkan faktor penunjang. Dan yang keenam, menentukan alternatif pemecahan masalah. Ketujuh, menentukan alternatif cara pendayagunaan sumber daya yang ada. Yang kedelapan, menentukan kriteria untuk memilih alternatif pemecahan masalah tersebut. Nah, yang terakhir adalah menentukan alternatif pengambilan keputusan. Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan. Yang pertama adalah invention atau penemuan. Nah, invention ini meliputi penemuan-penemuan tentang suatu hal yang baru. Biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Nah, tahapan yang kedua adalah development atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan, biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Nah, development ini seringkali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan prosedur pengembangan ini merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Nah, proses yang ketiga adalah diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Nah,
Definisi diffusion tersebut adalah suatu penyebaran ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Nah, proses yang keempat adalah adoption atau penyerapan. Nah, dalam adoption ini proses pembaharuan difusi meliputi penerimaan melebihi waktu biasanya, terus ada beberapa item yang spesifik, kemudian ide atau praktek kebiasaan oleh individu-individu, grup, atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya, kemudian saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan juga terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Jadi dalam proses inovasi pendidikan, tahap ketiga adalah difusi. Nah, dalam perencanaan inovasi pendidikan pun dikenal istilah difusi dan diseminasi. Nah, difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Sedangkan diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan juga dikelola. Maka dapat disimpulkan bahwa difusi terjadi secara spontan, sedangkan diseminasi terjadi ada perencanaannya. Pembahasan selanjutnya adalah proses keputusan inovasi. Nah, proses keputusan inovasi ini ialah proses yang harus dilalui dalam menentukan adanya inovasi pendidikan. Nah, proses keputusan inovasi memiliki tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama adalah tahapan pengetahuan atau knowledge. Nah, proses keputusan inovasi dimulai dengan tahapan pengetahuan, yaitu tahapan pada saat seseorang menyadari adanya inovasi dan ingin tahu fungsi dari inovasi tersebut. Nah, menyadari dalam hal ini bukan berarti memahami, melainkan membuka diri untuk mengetahui inovasi. Nah, menyadari atau membuka diri terhadap inovasi tentu dilakukan secara aktif, bukan secara pasif. Seseorang yang menyadari perlunya mengetahui inovasi tertentu berdasarkan pengapatannya tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga kepercayaannya. Nah, proses atau tahap yang kedua adalah tahap bujukan atau persuasion. Nah, pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Nah, jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, nah, sedangkan pada tahap persuasi ini, proses kegiatan mental yang berperan utama adalah bidang afektif atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum tahu lebih dulu tentang inovasi tersebut. Nah, seseorang akan berusaha mengetahui hal lebih banyak tentang inovasi dan memanfaatkan informasi yang diterimanya. Nah, pada tahap ini berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan menerima atau menolak adanya inovasi tersebut. Nah, menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi, sedangkan menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Nah, seringkali terjadi seseorang akan menerima inovasi tersebut apabila telah dicoba terlebih dahulu atau mencoba sebagian kecil dari proses inovasi. Kemudian dilanjutkan secara keseluruhan apabila terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, inovasi yang dapat dicoba bagian demi bagian ini akan lebih cepat diterima. Akan tetapi, tidak semua inovasi dapat dicoba dengan dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, dalam pelaksanaan difusi inovasi, antara pengetahuan, persuasi, dengan keputusan inovasi sering berjalan bersamaan satu dengan yang lainnya. Kemudian, tahap yang keempat adalah tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini adalah apabila seseorang menerapkan inovasi tersebut. Nah, keputusan penerimaan gagasan atau ide dibuktikan dalam adanya praktik. Nah, pada umumnya, implementasi mengikuti hasil dari keputusan inovasi. Akan tetapi, dapat juga terjadi karena sesuatu hal seseorang sudah memutuskan menerima inovasi, tetapi tidak diikuti implementasinya. Dikarenakan biasanya ini terjadi akibat dari fasilitas penerapan yang tidak tersedia.
Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah tahap konfirmasi atau confirmation. Nah, dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan dapat menarik keputusan kembali apabila diperoleh informasi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan informasi semula. Nah, tahap konfirmasi sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang pertama ada visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik yang akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan. Nah, sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal berupa kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian kemampuan dan kebebasan untuk memperkembangkan diri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya, lalu kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain, dan adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, setiap anak akan mengalami proses pendidikan secara alamiah yang didapatkan dalam situasi pergaulan dengan kedua orang tuanya, serta di lingkungan budaya yang mengelilinginya. Nah, pendidikan seperti inilah yang akan menjadikan anak sebagai manusia dalam arti yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ada faktor pertambahan penduduk. Nah, adanya pertambahan penduduk yang tinggi menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, terutama pendidikan. Nah, banyak masalah-masalah pendidikan yang berkaitan erat dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah. Masalah-masalah tersebut diantaranya yang pertama, kekurangan kesempatan belajar. Yang kedua, masalah kualitas pendidikan dan juga masalah relevansi. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman ditandai dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif bertambah pesat. Perkembangan tersebut sudah tentu harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah baru. Nah, faktor yang terakhir adalah tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Sehingga berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang berhasil justru didapat di luar sekolah, yang dimana terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan, seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Nah, kemudian ada hambatan-hambatan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama ada hambatan psikologis. Nah, hambatan ini ditemukan apabila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakan. Nah, hambatan psikologis merupakan kerangka kunci untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi apabila orang dan sistem melakukan penolakan terhadap upaya perubahan. Yang kedua ada hambatan praktis. Nah, hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Faktor-faktor yang sering ditunjukkan untuk mencegah atau memperlambat perubahan dalam organisasi dan sistem sosial yaitu ada faktor dalam waktu, faktor sumber daya, dan juga sistem. Nah, hambatan yang ketiga adalah hambatan kekuasaan dan nilai. Apabila dijelaskan secara singkat, hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang dianut oleh orang-orang tertentu. Akan tetapi, mungkin juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Nah, jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian peserta, maka bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi pun akan muncul. Nah, pembahasan selanjutnya adalah dampak inovasi dan upaya penanganannya. Nah, konsekuensi inovasi sebagai perubahan yang terjadi pada individu atau sistem sosial sebagai akibat dari adopsi inovasi pasti akan memberikan dampak. Nah, konsekuensi inovasi dapat dibagi menjadi diinginkan dan tidak diinginkan, kemudian langsung dan tidak langsung,
dan juga diantisipasi dan tidak diantisipasi. Nah, salah satu faktor dari konsekuensi inovasi pendidikan ini adalah adanya munculnya penolakan pelaksanaan inovasi tersebut. Nah, beberapa hal yang menyebabkan inovasi tersebut ditolak oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan sebagai miliknya, yang tidak perlu dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolahnya. Nah, kedua adalah guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang. Karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin dirubah. Kemudian, sistem yang mereka miliki dianggap telah memberikan rasa aman dan kepuasan serta sesuai dengan pemikiran dan kondisi mereka. Nah, yang ketiga, inovasi baru yang dibuat oleh pusat belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. Nah, yang keempat adalah inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat atau pemerintah merupakan kecenderungan sebuah proyek yang segala sesuatunya ditentukan oleh pencipta inovasi dari pusat tersebut. Nah, inovasi ini bisa berhenti jika proyek itu sesuai atau jika finansial dan keuangannya tidak ada lagi. Nah, dengan demikian, pihak sekolah atau guru terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusat dan tidak melakukan wewenang untuk mengubahnya. Nah, yang kelima adalah kekuatan dan kekuasaan pusat yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah atau guru dalam melaksanakan keinginan pusat tersebut yang belum tentu sesuai dengan kemauan dan situasi sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akselerasi program inovasi pendidikan. Program akselerasi ini merupakan program percepatan belajar. Nah, program ini diberikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga ia mampu menyelesaikan waktu belajar dengan singkat atau lebih cepat dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki kecerdasan yang normal. Nah, selanjutnya, peran strategi kognitif dalam akselerasi pembelajaran. Ketika program akselerasi ini diberikan kepada peserta didik yang unggul, mereka juga diberikan sebuah materi-materi atau kurikulum yang padat sehingga dengan waktu yang singkat mereka mampu menyelesaikan pendidikannya. Ada pendapat Beth Meyer tahun 2002 dalam bukunya halaman 25-26, ia mengemukakan ada beberapa konsep dalam akselerasi pembelajaran. Nah, yaitu yang pertama, adanya keterlibatan total pembelajar dalam meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya, ada belajar bukanlah mengumpulkan informasi secara pasif, melainkan menciptakan pengetahuan secara aktif. Jadi, peserta didik bukan hanya menerima pengetahuan dari guru saja, namun peserta didik mampu diajarkan untuk mengumpulkan informasi secara bersama-sama. Kerjasama di antara pembelajar sangat membantu dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, ketika ada interaksi antara peserta didik, maka hasil belajar pun akan meningkat. Nah, belajar berpusat aktivitas sering lebih berhasil dibandingkan dengan belajar berpusat presentasi. Belajar berpusat aktivitas ini lebih mengedepankan kerjasama seperti praktikum, penelitian, dan lainnya. Dan ketika belajar berpusat presentasi ini lebih mengedepankan seperti menggunakan PowerPoint seperti itu. Nah, belajar berpusat aktivitas ini dapat dirancang lebih singkat dibandingkan dengan belajar berpusat presentasi. Oke, selanjutnya, akselerasi program percepatan digunakan untuk melayani peserta didik yang memiliki kecerdasan yang unggul. Nah, mereka dikatakan unggul memiliki ciri-ciri yang ulet, mampu memahami sebuah ilmu dengan cepat. Ketika diberikan sebuah soal, mereka mampu menyelesaikannya dengan baik, memiliki ide dan sebuah kreasi yang banyak, kreativitas yang tinggi, dan masih banyak lagi ciri-cirinya. Nah, di negara-negara
negara yang maju banyak sekali model-model program akselerasi ini, yang utamanya yaitu banyak sekolah musim panas. Ini dikhususkan di negara-negara yang memiliki 4 musim. Ada juga pendidikan dasar hingga berjenjang. Nah, keunggulan anak-anak yang memiliki atau mengikuti program akselerasi ini yaitu dapat diterima di perguruan tinggi lebih cepat atau lebih awal. Terus juga pelajaran-pelajarannya juga tidak hanya menonton ketika ia belajar tentang SD, ia tidak belajar tentang materi SD saja, namun SMP juga ia belajar seperti itu. Begitupun selanjutnya. Nah, kebutuhan penyelenggaraan sistem percepatan kelas. Ketika kita mengadakan sebuah percepatan belajar, maka kita juga harus siap menyiapkan segala sarana prasarana dan pendukung lainnya. Di antaranya, untuk menunjang tercapainya tujuan percepatan ini, ada yang pertama masukan. Masukan ini terdiri dari siswa yang unggul. Selanjutnya kurikulumnya pun harus berbeda dengan kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran di anak atau di sekolah yang anaknya berkecerdasan normal. Selanjutnya ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan juga harus khusus karena memerlukan sebuah pelayanan khusus gitu untuk peserta yang unggul ini. Selanjutnya juga sarana prasarana, ada dana, manajemen, lingkungan, dan proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar pun tidak melulu center ke guru atau berpusat pada guru, namun proses belajar mengajar juga begitu beragam, sehingga ketika 8 faktor yang ini diperhatikan, maka tujuan dari kelas akselerasi ini akan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurrahmi Azizah dari kelas 6 APG SD tahun angkatan 2017. NIM 1704127. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen inovasi pendidikan. Ada beberapa sub pokok pembahasan tentang manajemen inovasi pendidikan. Yang pertama, yakni ada hakikat manajemen inovasi pendidikan. Yang kedua, ada konsep manajemen inovasi pendidikan. Dan yang ketiga, ada bidang manajemen inovasi pendidikan. Yang keempat, ada prosedur manajemen inovasi pendidikan. Subtema pertama, yakni hakikat manajemen inovasi pendidikan. Manajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada, baik personal, material, maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan pendidikan, dalam pendidikan sendiri bisa dikategorikan dalam suatu rancangan dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Nah, inovasi pendidikan bermuara pada keunggulan atau mutu suatu pendidikan. Di dalamnya memberikan pelayanan terhadap stakeholder. Peningkatan mutu merupakan program penting pendidikan baik dari skala nasional maupun regional ataupun internasional. Secara rinci, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005. Meskipun demikian, dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional tentang School Based atau biasa disebut sebagai SBM atau Manajemen Berbasis Sekolah atau Madrasah, MBS atau MBM, satuan pendidikan memiliki keluasaan dalam meningkatkan standar pendidikan. Untuk itu, saat berproses utamanya dalam mengelola sebuah inovasi dalam pendidikan, haruslah dititik beratkan kepada kepercayaan dalam peningkatan sekolah yang beragam. Ini konsep manajemen inovasi dalam pendidikan. Subpokok yang saya bicarakan kali ini termasuk ke dalam susunan konsep. Yang pertama, ada perencanaan atau planning, yang merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, kegiatan merancang dan menetapkan komponen pelaksanaan. Proses kegiatan yang terdiri atas tenaga
tenaga manusia, fungsi, dan suatu fasilitas. Yang ketiga, ada pengarahan atau directing, yang merupakan sebuah proses pemberian motivasi untuk bekerja kepada bawahan sedemikian rupa, sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomi. Nah, yang keempat ada pengendalian kontrolin. Kegiatan yang ini berkaitan dengan kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung, peraturan-peraturan yang sedang berlangsung, dan harus dilaksanakan atau tidak oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi tersebut, kelemahan pelaksanaan, dan cara-cara yang digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. 3. Bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Terdapat beberapa pembahasan dalam buku yang telah kelompok kami susun. Yang pertama ada manajemen kurikulum, yang kedua ada manajemen kesiswaan, yang ketiga ada manajemen personalia, yang keempat ada manajemen keuangan, dan yang kelima adalah manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana. Dalam buku yang telah kami susun, telah dijelaskan dari sub 1 sampai ke sub 5. Tentang subtema yang ke-4. Nah, di sini subtema keempat tentang prosedur manajemen inovasi dalam pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan yang telah dibahas sebelumnya dan telah kelompok kami susun, di situ sudah tertera sangat jelas untuk manajemen inovasi pendidikan itu seperti apa. Di sini prosedur manajemen inovasi pendidikan terdiri dari 2 tahap. Yang pertama tahap permulaan dan yang kedua adalah tahap implementasi. Yang pertama, tahap permulaan di sini lebih mengarahkan kepada bagaimana cara guru atau sekolah memberikan persiapan apa saja yang sudah matang atau telah dianalisis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu ada tahap implementasi atau tahap praktik. Nah, di sini peran sekolah adalah mempraktikkan bagaimana yang telah tahap permulaan tersebut telah dikaji. Kemudian yang kedua ada tahap implementasi yang akan disangkut pautkan dengan tahap permulaan tersebut. Tentang manajemen inovasi pendidikan. Manajemen inovasi dalam pendidikan itu sangatlah penting untuk peranan pembelajaran dalam bidang pendidikan. Mengapa sangat penting? Karena pada hakikatnya semua manajemen atau proses untuk mewujudkan suatu generasi yang baik atau bagus dapat melalui proses dari inovasi dalam pendidikan tersebut. Jadi, guru atau sekolah di sini dituntut untuk menjadikan sekolah tersebut wadah untuk mengapresiasikan sebuah karya atau kreativitas anak tersebut. Jadi, jangan mudah menyerah untuk apapun itu, karena kreativitas yang kita bangun itu lebih mahal harganya daripada apapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.